Di awal film diperlihatkan dua sejoli yang sedang mengobrol di sebuah kafe. Dia adalah Mark Zuckerberg dan pacarnya yang bernama Erica. Mark merupakan mahasiswa Harvard jurusan IT. Maka dari itu obrolannya tak jauh dari software, pemrograman dan digital, dan kurang adaptif dengan permasalahan anak muda. Meskipun demikian Erica tetap mendengarkan cerita Mark, tapi di tengah obrolan mereka entah bicara apa Erica merasa tersinggung dengan Mark dan mengajukan putus. Erica mengatakan jika lebih baik kita berteman saja. Mark yang sedang sedih karena telah putus dengan pacarnya marah dan langsung pulang di asramanya di Harvard. Dalam kondisi emosi dan mabuk, Mark meluapkan kekesalannya itu dengan menulis di blognya yang isinya menjelek-jelekkan Erica, mulai membahas ukuran pakaian dalam hingga mengatakan Erica wanita murahan. Tak hanya itu, dalam kondisi galau Mark malah terpikirkan untuk membuat sebuah situs online yang isinya membandingkan dua foto wanita berdasarkan kesaksian para wanita tersebut. Tak lama kemudian datang sahabat Mark yang bernama Eduardo yang bermaksud ingin menghibur Mark yang sedang galau. Tapi di sana Eduardo malah diajak membuat situs online tersebut. Pada awalnya Eduardo ragu karena khawatir situs itu bakal merendahkan para wanita-wanita tersebut. Tapi akhirnya Eduardo mau membantu, lalu mereka memulai dengan meretas situs milik Harvard dan mengambil foto-foto mahasiswa di sana. Setelah itu Eduardo memberikan coding untuk merangking wanita-wanita itu. Setelah situs itu jadi diberi nama facemash.com, mereka kemudian meluncing dan langsung disambut para netizen. Hanya dalam waktu 2 jam situs tersebut mendapat 2.200 pengunjung. Sementara itu Erica yang sedang browsing membaca tulisan Mark yang menjelek-jelekkannya. Karena hal itu Erica langsung marah dan sangat membenci Mark karena dia merasa direndahkan oleh Mark. Situs Facemash semakin viral, banyak mahasiswa yang senang dengan situs itu. Namun berbeda dengan para mahasiswi yang marah karena martabat mereka merasa direndahkan. Selanjutnya, buntut dari viralnya situs buatan Mark membuat Dewan Etik Harvard menyidang Mark karena terbukti telah meretas situs kampus tersebut. Dalam persidangan itu Mark mencoba membela diri dengan mengatakan seharusnya dia mendapat hadiah karena telah menunjukkan kelemahan situs kampus Harvard. Namun para hakim menolak pembelaan Mark dan menjatuhi hukuman percobaan selama 6 bulan. Dan apabila dia kembali melanggar maka Mark akan langsung dikeluarkan. Berita keberhasilan Mark membuat Facemash sampai ke nama siswa lain yaitu Cameron, Tyler dan Diva. Mereka kemudian mengajak Mark bergabung ke dalam proyeknya yang diberi nama Harvard Connection, yaitu situs media sosial untuk mahasiswa Harvard mirip seperti Friendster. Singkat cerita, mereka memulai membuat situs baru itu. Setelah berjuang 30 hari mereka berhasil, tepatnya pada tanggal 11 Januari tahun 2014 media sosial mereka jadi dan diberi nama The Facebook, sebuah situs pertemanan online yang berisi data diri dan foto penggunanya serta dilengkapi fitur untuk menuliskan perasaannya. Dalam proyek itu Mark menduduki posisi CEO, sedangkan Eduardo sebagai co-founder. Tapi Mark merasa jika situs itu masih perlu disempurnakan. Sembari Mark mencari ide, ada seorang teman yang menanyakan status percintaan kepadanya. Mark seketika memiliki ide untuk menambahkan kolom status dalam Facebook. Hal itu untuk memudahkan orang untuk mengetahui orang yang dikenalnya atau orang yang sedang dia dekati. Setelah semua dirasa siap, Mark dan Eduardo meluncing situs Facebook. Situs itu pun langsung viral, bahkan menjadi sarana komunikasi baru di kampus Harvard. Semenjak itu Mark dan Eduardo menjadi terkenal dan memiliki banyak fans. Di sebuah kafe, secara tidak sengaja Mark bertemu Erica dan hendak minta maaf, tapi Erica sudah terlanjur sakit hati sehingga dia pergi meninggalkan Mark. Melihat sikap Erica yang demikian membuat Mark sangat menyesal telah menjelek-jelekkan Erica. Tapi hebatnya ketika Mark dalam kondisi galau seperti itu semangatnya malah bertambah. Dia lalu memperluas jaringan Facebook ke kampus lain. Dengan waktu yang singkat jumlah pengguna Facebook semakin banyak. Hal itu membuat penggagas Harvard Connection yaitu Cameron, Tyler dan Diva melayangkan tuntutan kepada The Facebook karena dinilai telah melakukan pencurian ide dari Harvard Connection. Singkat cerita, Eduardo yang kesal kemudian membekukan rekening Facebook. Persaingan antara Sean dan Eduardo terus berlanjut. Kali ini Sean berhasil mendatangkan investor untuk menanamkan modalnya sebesar $500.000. Sean juga berhasil membantu memperluas jaringan Facebook kedua benua. Berkat investasi itu Facebook kini punya kantor baru dan Mark sudah mulai terhasut oleh Sean. Bahkan Mark tega membiarkan Eduardo dijebak oleh Sean dengan menandatangani kerjasama dengan investor. Naasnya Eduardo tidak membaca detail surat itu. Dalam surat itu berisi dengan adanya kesepakatan baru memungkinkan sahamnya turun dari 34% menjadi 0,3%, sementara pemilik saham yang lain pun tetap. Sejak saat itu akhirnya Eduardo didepak dari Facebook. Eduardo tidak menyangka Mark tega melakukan hal ini.
Dia lebih memilih Sean karena memiliki banyak relasi dibanding sahabatnya sendiri yang menemani merintis Facebook dari awal. Singkat cerita, saat puncak perayaan Facebook, Mark Zuckerberg memilih tinggal di kantor. Dia merenungkan segala sesuatu yang terjadi. Hal itu sangat berbeda dengan Sean yang memilih pesta bersama gadis-gadis untuk merayakan keberhasilannya. Dia juga melakukan pesta narkoba di tempat itu. Ketika sedang asyik mengisap narkoba, tiba-tiba polisi datang menggerebek tempat tersebut. Ketika Sean meminta bantuan kepada Mark untuk dibebaskan, Mark pun menolak karena dia telah salah menilai orang. Kini hanya menyisakan satu orang CEO Facebook, yaitu Mark. Selanjutnya proses sengketa antara Facebook dan Cameron CS masih berlangsung walaupun akhirnya menemui jalan damai, dan Cameron CS diberi kompensasi sebesar $65 juta. Hal itu juga Facebook lakukan pada Eduardo, namun tak diketahui jumlah nominalnya. Tak hanya itu, Eduardo juga dikembalikan pada posisinya sebagai CFO di Facebook. Di akhir film diceritakan Mark yang menjadi miliarder termuda, namun dia gagal move on dari Erica, dan film pun berakhir.